Jika saudara perempuan saya, yakni adik, menjelek-jelekkan dan mengusir saya karena mengaji di MTA, apakah yang demikian itu masih disebut saudara? Dan apakah saya masih perlu menyebutnya saudara atau adik meskipun itu saudara kandung saya sendiri, Ustaz? Loh kakak diusir adik ini gitu. Adikmu sholat apa tidak? Pertama yang saya tanyakan itu. Yang kedua, apakah kamu tempat tinggal itu di rumah adikmu? Ya, tanyakan yang kedua. Nah, kalau rumahmu tinggal di rumahmu sendiri kok adikmu ngusir itu gimana? Nah, kalau kamu ikut adikmu tadi, karena adikmu kafir, kamu Islam, kamu suka ngaji, adikmu suka judi, mamanya, kamu diusir, ya tinggal aja mau memang kamu ikut adikmu. Ya. Kalau memang tidak mau dinasehati, ya dia tinggal, itu enggak, bukan orang muslim lagi. Yang suka menghalangi, suka memusuhi orang-orang yang mengikuti jalan Allah itu kata Allah itu orang munafik. Orang munafik itu dikatakan oleh Allah, ra'aital munafiqina yasudduna angka sududa. Kalau kamu menyeru orang untuk mengikuti Quran dan sunnah Nabi, orang-orang munafik akan berusaha sekuat mungkin supaya orang itu tidak mendekati, supaya orang itu tidak ikut ngaji Quran dan sunnah. Jangan sampai bisa dia datang, maka ada menggunakan cara berbagai macam cara. Termasuk kalau tidak diusir tadi. Maka saya tanyakan, kenapa kamu kakak bisa diusir adik? Apa itu tempat adikmu? Kenapa kamu ngaji kok diusir adik? Apa adikmu orang kafir? Kalau orang kafir ya bukan adiknya lagi, karena al-muslimu akhul muslim. Orang muslim itu saudaranya orang muslim, kalau orang kafir bukan saudaranya. Ya kan? Apalagi dalam Al-Quran. Kalau mengusir kamu karena agamamu, nah itu tidak boleh. Kamu berkawan dengan mereka. Kalau kamu diusir karena agama, dimusuhi karena agama, sudah itu bukan orang Islam lagi. Tapi dilihat jangan-jangan ya kamu diusir tadi bukan karena ngaji, tapi karena ngaji kamu tidak ngamalkan ngajinya mungkin. Ya. Kalau memang tidak suka dengan orang ngaji ya buat apa? Kita bersaudara dengan orang-orang semacam itu. Ya, di negara kita negara di kebebasan kok kita beragama. Sekarang malah ada aliran agama baru tuh. Di Indonesia itu agama apa namanya itu? Yang lihat TV itu sekarang ada agama baru namanya apa? Lupa saya. Ada yang ingat? Apa? Bahai. Ya, ada agama Bahai, buah agama apa we. Tapi di Indonesia, wong itu agama boleh tumbuh Bahai. Menteri agama itu memberikan. Jadi memang agama, mau kepercayaan aja, aliran kebatinan aja dilindungi kok. Ya nah. Masa kalau Quran sunnah malah agama resmi dunia ini, malah tidak boleh. Nah itu kan. Janganlah begitu itu. Kamu tidak suka ngaji silahkan saja, tapi jangan mengganggu orang ngaji. Saya yang ngaji, syukur kamu mau diajak, tidak mau tidak apa-apa. Wong Allah juga tidak pernah masa kok. Ngaji itu menyampaikan kebenaran. Al-haqqu mir rabbikum, yang saya sampaikan itu kebenaran dari Tuhanmu. Walaupun kebenaran, apa harus kamu terima? Faman syaa falyu'min. Siapa mau beriman, imanlah. Wa man syaa falyakfur. Siapa mau kafir, kafirlah. Ya. Jadi walaupun Quran disebar luas kan, ingin kafir silahkan kafir. Mengkufuri Al-Quran. Ingin iman silahkan iman, mengikuti Al-Quran. Kalau kamu kafir jangan mengganggu orang yang beriman. Kalau kamu sampai mengganggu, mengusir, ya kita tidak boleh kenal berteman sama mereka, tidak boleh. Allah yang mengatakan, bukan saya, coba dibaca ayatnya. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fiddin wa lam yukhrijukum min diyarikum. Itu.
Wa dhaharu ala ikhrajikum itu ya. Coba dibaca ayatnya. Surat Al-Mumtahanah surat ke-60 ayat 8. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Terus ayat 9 baca sekali. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa may yatawallahum faulaika humuz zalimun. Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangi kamu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Jadi Islam sangat indah kan? Tidak melarang kamu berlaku adil. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya. Ya, dengan orang kafir pun kita boleh. Kalau memang dia orang kafir, jangan dipaksa untuk sholat. Jangan dipaksa untuk mengeluarkan zakat, dia orang kafir. Tapi bergaul boleh sama mereka, dagang dengan mereka boleh. Ya, tetangga sama mereka boleh. Tidak ada larangannya. Ya. Selama mereka itu lam yuqatilukum fiddin, tidak memerangi kamu karena agama, karena kamu Islam. Walam yukhrijukum min diyarikum ya. Walam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak mengeluarkan kamu, mengusir kamu dari rumah-rumahmu, dari negerimu, ya, dari tempat tinggalmu, tidak mengusir kamu karena kamu Islam. Ya, di situ. Wa tuqsitu ilaihim. Ya, kamu berbuat adil sama mereka itu. Innallaha yuhibbul muqsitin, Allah suka kepada orang yang berbuat keadilan, itu suka. Jadi dengan orang kafir pun kita boleh hidup berdampingan. Boleh hidup hubungan dagang, boleh hidup pinjam meminjam, boleh hidup rukun baik. Ya tak? Selama mereka tidak memerangi kamu karena kamu Islam. Karena kamu mengamalkan aturan Islam. Tidak memusuhi, tidak mengusir kamu. Ya. Mosok ini gelem ini kok iki enek wong siji ra gelem diusir weh. Nah itu diusir mergone dek kamu ngaji Al-Qur'an, diusir dari kampung itu karena tidak mau diajak sesuatu mabuk, judi, berbuat kemusyrikan di situ enggak mau, kamu diusir lah, kamu enggak boleh berbuat baik. Ayat berikutnya. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama. Ya, itu dah. Dan terus? Mengusir kamu dari negerimu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang dolim. Ya, innama yanhakumullahu 'anil ladzina qatalukum fiddin. Hanya kamu itu dilarang oleh Allah, ya, berkawan dengan orang-orang yang memerangi kamu karena agamamu. Karena kamu ngaji, karena kamu sholat, karena kamu puasa, karena kamu Islam, diusir dari kampung halamanmu, diperangi dari kampung halamanmu. Ya. Wa akhrajukum min diyarikum. Jadi mengeluarkan kamu dari tempat tinggalmu, dari rumah-rumahmu. Dari kampung halamanmu, dari negerimu, kamu diusir. Wa dhaharu ala ikhrajikum, dan membantu untuk pengusiran kamu, itu membantu dia, walaupun tidak mengusir langsung, tapi orang itu membantu mengusir kamu dari kampung halaman, dari rumah-rumahmu tinggal tadi. Antawallahum wa may yatawallahum fa ulaika humudz zalimun. Siapa yang berkawan dengan orang-orang yang memusuhi karena Islam, mengusir karena Islam, membantu pengusiran karena kamu Islam, diusir, di pembantu pengusirannya tadi, kamu tidak boleh berkawan dengan mereka. Berkawan pun nggak boleh.
Siapa yang menjadikan mereka kawan, maka orang-orang itu termasuk orang yang zalim. Ya, zalim. Sekalipun adik, kalau kamu berkawan dengan adikmu itu, ya, kalau adikmu itu betul-betul membenci karena kamu Islam tadi, itu orang lain. Ya, tidak boleh berkawan dengan mereka. Kalau kamu berbaik dengan mereka, zalim itu. Jadi betul, tapi harus betul teliti apa mengusir kamu itu karena ngaji betul apa karena sebab lain, itu yang ditari. Kalau adikmu kafir itu aja boleh tempat tinggal asalnya, asal tidak mengganggu keislamanmu. Adik saya salat ya Islam, tapi lah perlu dipertanyakan Islamnya. Maka orang Islam kok benci dengan orang yang mengkaji Islam, mengkaji Quran, malah dibenci itu. Lah kamu Islam itu kitab sucimu apa? Kalau kitab sucinya Quran, kamu sendiri tidak mau ngaji, kok Quran dikaji malah kamu benci. Nah, perlu ditanyakan, diragukan ke Islam.